الحمد لله رب العالمين الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطاهرين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال أيضا: فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال في آية أخرى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. قال أيضا: خير الناس أنفعهم للناس. صدق الله صدق رسوله. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah, sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillah. Hari ini adalah nuansa Agustusan tahun 2024, bulan yang luar biasa bagi sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 79 tahun kita merdeka, 1945 di hari Jumat yang luar biasa, hari penuh barokah. Kesempatan mulia ini Allah masih memberikan panjang umur kepada kita, nikmat iman dan Islam, sehingga bisa menunaikan ibadah Jumat sebagai kewajiban kita sebagai hamba Allah yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentu bersalawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, bahwa kalau kita ngaji di kitab Rubabul Hadis, betapa hebatnya orang-orang yang membaca salawat. Allah akan balas salawat-salawat kita ini cash and carry. Bahkan rutinitas kita membaca salawat bisa 1 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Makin banyak makin bagus kita mencintai kanjeng Nabi. Aplikasinya adalah membaca salawat ke baginda Rasulullah SAW, dan itu Allah ampuni dosa kita, dimudahkan rezeki kita. Bahkan salah satu hadis di dalam kitab tersebut, Rubabul Hadis, dinyatakan qadallahu lahu hajatahu. Allah akan diberikan kepada kita semua yang rajin baca salawat, hajat-hajatnya akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sidang Jumat berikan Allah, tidak lupa di semua masjid sama. Himbauannya adalah ittaqullah. Kalau kita sholat Jumat di Mekah, di Masjid Madinah, himbauannya ittaqullah, ayatnya sama, Ali Imran 102. Yaitu peningkatan kualitas takwa kita. Makin bulan, makin tahun, makin umur, makin tua harus tambah bagus takwanya, itu maksudnya. Bukan kita tidak punya ketakwaan, tetapi meningkatkan kualitas takwanya itu yang harus menjadi PR sama-sama. Selalu kita ingin menjadi orang yang baik, ingin lebih baik, ingin lebih mulia, ingin lebih rajin qiyamul lail, ingin lebih banyak menghatamkan Quran, ingin lebih banyak beramal soleh, ingin lebih mengindahkan masjid yang sudah indah ini supaya lebih indah lagi, makmurkan masjid yang sudah makmur lebih makmur lagi. Itu ciri-ciri orang bertakwa, selalu naik dan naik. Memang tantangan iman kita ini selalu yazid wa yanqus. Kenapa begitu? Karena inna syaitana lakum aduwwun mubin. Setan selalu ngajak kita ke arah yang baik. Inna nafsala ammaratun bisu. Nafsu kita juga ngajak ke jalan yang tidak baik.
Maka peran kita sebagai hamba Allah, sebagai orang bertakwa adalah memerangi setan, memerangi hawa nafsu yang ada di diri hati, menjadi musuh terbesar ketika kita menegakkan jalan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, apalagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai dai-dai, para khotib, para ustaz, ketua yayasan dan lain sebagainya harus siap mental, siap kuat, fisik non fisik. Karena memang Rasulullah juga begitu di dalam dakwah, tantangannya luar biasa. Konteksnya kecintaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW terhadap Mekah bukan gak cinta. Ada orang mengkritik Rasulullah, kenapa Rasulullah hijrah ke Madinah? Apa tidak cinta kepada Mekah sebagai tanah kelahirannya? Padahal beliau sangat mencintai. Dengan bahasa beliau yang saya baca dari hadis Ibnu Abbas, hadis riwayat Ibnu Hibban, bahasanya cakep sekali. Ma'adyabaki min baldati wa ahabbi ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Itu hebatnya Kanjeng Nabi memuji kota Mekah. Alangkah indahnya kota Mekah itu. Saya ingin betah-betah lama-lama di kota Mekah. Jikalau tidak kaum mengusir saya dari Mekah, ingin membunuh saya, maka saya gak akan hijrah ke kota Madinah. Begitu sejarahnya. Apa maknanya? Bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai kota Mekah, sangat mencintai kampung halamannya, sangat mencintai negerinya. Sama kayak kawan-kawan yang tinggal di Jakarta, asalnya dari Jawa, Sumatera, mudik. Itu karena cinta, pulang kampung itu karena cinta, bukan dia nggak cinta. Rasulullah min Makkah ila Madinah, Mekah bukan nggak berkembang dakwahnya, berkembang sekian masa, tapi umatnya orang-orang kafir Quraisy yang selalu ingin menghalangi dakwah Rasul itu membunuh Rasulullah, maka perintahnya adalah hijrah. Dan di Madinah umat Islam berkembang dengan luar biasa sampai hari ini sekarang. Sidang Jumat dengan Allah Subhanahu wa taala, karenanya Rasulullah menunjukkan kepada kita, memberikan contoh, cintailah tanah kelahiran kita, cintailah negeri kita. Ini makna Agustusan. Bagaimana kita mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI, harga mati itu bukan menjadi ucapan, tapi sekaligus menjadi perbuatan, ketetapan, amalia, bukti nyata, realistis, amal soleh. Bagaimana membangun bangsa menurut kapasitas yang kita miliki. Bahkan Imam Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengatakan bahwa hubbul watan minal iman. Ketika itu melawan penjajahan itu hukumnya fardu ain menurut Imam Hasyim Asy'ari. Karenanya mereka-mereka yang mengkhianati para pejuang Indonesia, umat Islam yang menentang penjajahan kolonialisme yang ada di negara kita, maka wajib dibunuh. Begitu pendapat Kiai Hasyim Asy'ari. Dalam konteks kekinian, Indonesia sudah merdeka. Tanggal 17 Agustus sebentar lagi kita akan memperingati peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang 79 tahun, umur 79, umur yang sangat luar biasa. Dan di sana sini pembangunan bangsa sudah bagus, pembangunan secara fisik, pembangunan ada jiwa dan raga, pembangunan secara fisik sudah nampak, pembangunan di bidang kesehatan, pembangunan di bidang pendidikan, dan termasuk pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat. Persoalan keadilan itu PR kemudian. Nah, karena adil itu sendiri, Allah ya'muru bil adli wal ihsan, itu ternyata al adlu nggak mungkin bisa sama. Dan di sini relevansinya sejauh mana orang itu berkualitas ilmunya. Karena yang diangkat derajat si Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, itu hanya orang beriman dan berilmu. Kompetisilah di Indonesia dengan kompetisi yang baik, kompetisi yang sehat, kompetisi yang tidak menjatuhkan, bermain politik yang cantik, kalau bersaing juga yang bagus, merebut kepemimpinan dengan cara yang baik. Kalau ada orang-orang yang zolim itu urusan Allah, nanti yang membalas kalau zalimannya jangan Allah.
Begitulah sikap kita. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, itu hukumnya wajib. Jika kita tidak senang dengan negara kita sendiri, mau lari kemana? Ini negara kesatuan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, beda-beda tidak apa-apa. Kita datang ke Jakarta semua sama, ingin menimbulkan pengembangan keilmuan, kemasyarakatan, wawasan, kebangsaan. Di mana saja kita berada, wawasannya adalah kebangsaan Indonesia. Orang Jawa pakainya bahasa Indonesia, Sumatera Indonesia. Yang menyatukan adalah kalimat bahasa Indonesianya. Maka harus kita tegakkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Jangan kita capek-capek sesuatu yang sudah baik, persatuan yang sudah baik. Jangan kita berbuat anarkis. Jangan kita sendiri yang ingin merobohkan bangunan yang sudah bagus. Tapi bagaimana merawat kemerdekaan itu dengan baik? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, menghormati jasa para pahlawan bangsa. Siapa pendirinya? Siapa proklamatornya? Pahlawan-pahlawan itu kebanyakan para ulama. Pahlawan Indonesia ini kebanyakan para ulama. Mereka juga yang bilang, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan didorong oleh keinginan luhur. Nah, disitulah kemerdekaan saudara 17 Agustus 45. Kita tinggal menikmati, jaga dengan baik, hormati mereka, jangan menghancurkan, minimal jangan jelekin. Syukur kita mau ziarah kubur, ziarah ke makam para pahlawan itu bagus. Bukan hanya ngedoain mereka, tapi kita juga dapat barokahnya. Bukan hanya dapat barokah, tapi setidak-tidaknya menjadi mau'idhah hasanah. Sepulang dari ziarah kubur, setidaknya kita ingat bahwa kita juga sama akan mati seperti mereka. Tapi matinya mereka pejuang, mujahid di Indonesia. Tapi matinya kita, apakah bisa kita isdariman maupun syahidan? Susah. Nah, ini setidaknya PR-nya isdariman. Kehidupan kita yang mulia, yang bermanfaat, itu setidaknya penghormatan kita. Ziarah-ziarah ke makam Sunan Waliullah, sebagaimana DKM Masjid ini telah berziarah, itu perlu diteruskan, dilestarikan. Bukan hanya di Banten, saudara. Silahkan ke Jawa, terus lurus Sunan-Sunan dan juga Waliullah yang lainnya yang sangat banyak. Itu memberikan pelajaran dan hikmah tersendiri bagi yang bisa merasakan. Mereka berpaham bahwa itu hukumnya apa. Ada yang bilang bid'ah, biarin aja sudah. Ada yang tahlilan dibilang bid'ah, ada yang sholawatan dibilang bid'ah. Dia nggak ngaji, ngajinya belum nyampe. Karenanya kita harus terus ngaji dan ngaji. Kenapa harus berzikir? Kenapa kita harus masuk thariqah? Kenapa kita harus meningkatkan kualitas tasawuf, makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Hanya bisa ditempuh dengan peningkatan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam konteks agama adalah majelis taklim, pondok pesantren dan lain sebagainya, termasuk masjid ini. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tentunya harus kita merawat kebersamaan. Wa'tasimu billahi jami'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Enggak ada untungnya mereka-mereka yang berseteru, mereka-mereka yang berbuat anarkis. Ada masanya kita menjadi pemimpin, ada masanya kita dipimpin. Hukum Islam jelas tegas dicontohkan dalam konteks kepemimpinan. Bagaimana seorang imam, siapapun imam, anak muda, yang tua, yang sedang, Allahu Akbar, takbir, makmum ikut takbir, ruku ikut ruku, sujud ikut sujud. Itulah Islam. Pas dia salam ikut salam, makmum tidak boleh mendahului imam. Begitulah aturan mainnya. Atiullah, atiur Rasul, wa ulil amri minkum. Ada saatnya nanti kita semua juga bisa menjadi umarah. Maka keseimbangan, balancing, hubungan yang baik antara ulama dan umarah, itulah yang akan bisa menciptakan kuwatul bilad, kekuatan bangsa negara Republik Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Tidak lain tidak bukan adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Hal yang positif itu dalam konteks agama disebut amal soleh.
Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Itu tugas kita mengisi kemerdekaan. Memanfaatkan waktu dengan baik, diisi dengan amal soleh. Seorang ustaz, seorang kiai, amal solehnya mengisi kemerdekaannya melalui ilmu keustatannya, keulamaannya, berikan contoh baik, pengajian tetap jalan, dakwah tetap bisa, sholat jamaah aman, kita nggak ditembakin, makan aman, di perjalanan ketertiban keamanan aman. Nikmat yang mana lagi di Indonesia ini, Bu? Mau buah-buahan lengkap, pesawat ada, kita mau pergi kemana enak, ya mau umroh juga bisa, mau haji bisa, lepas dari kontroversinya. Saudara, karenanya mensyukuri nikmat Allah ini hukumnya adalah wajib. Orang-orang yang bersyukur, surat Ibrahim ayat 7 misalnya, pasti ditambahi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengkufuri nikmat Indonesia yang sudah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gemah ripah loh jinawi, apa saja kita mau ada di Indonesia, saudara. Ini harus kita syukuri. Kita doakan generasi-generasi kita ini, anak-anaknya, bisa anak-anak bapak-bapak jamaah semua memimpin bangsa ini. Baru silahkan bapak memberikan komitmen visi misi kepada anaknya. Tong, nah, kalau kamu jadi pemimpin, jadilah pemimpin. Tapi selama kita menjadi rakyat, saudara, ati Allah, itu Rasul, boleh kamu selesai. Emang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Islam memerintah makar, enggak ada. Wa makaru wa makaru wa khairul makirin. Selesai. Allah tidak ridho ternyata kepada orang-orang yang berbuat makar. Sidang Jumat ini melakukan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sebagai petani berjuanglah di pertanian. Sebagai pedagang berjuanglah pedagang supaya stabilitas keamanan, sebelas makan, pangan, dagang aman. Mereka yang insinyur berjuanglah di keinsinyurannya. Mereka yang berpolitik berjuanglah di politik untuk kemaslahatan umat. Mereka yang ulama bekerja ulama, mereka yang PNS, umarok, birokrat bekerja dengan baik melayani masyarakat. Mudah-mudahan Allah meridhoi kesyukuran kita membesarkan bangsa Indonesia dalam konteks memperingati HUT RI 79 tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim.